warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pice Franita dari kelas 3A dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya kesehatan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu nggak apa itu biaya kesehatan? Halo teman-teman, di sini sudah pada tahu belum apa itu biaya kesehatan? Nah, mungkin sebagian udah tahu ya apa itu biaya kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu biaya kesehatan. Jangan skip dulu ya teman-teman, tonton videonya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan subsistem pembiayaan kesehatan adalah tantangan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan berbelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung untuk guna meningkat derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bagi penyedia pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan, sedangkan bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan upaya kesehatan. Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Yang kedua, penyebaran, berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Yang ketiga, pemanfaatan. Sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak mendapat pengaturan yang optimal, niscaya akan banyak menimbulkan masalah yang jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Masalah dalam pembiayaan kesehatan, kurangnya dana yang tersedia. Di banyak negara termasuk Indonesia, dana yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Yang kedua, penyebaran dana yang tidak sesuai. Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana tidak sesuai karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan, padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk, kebanyakan tempat tinggal di daerah perdesaan. Ketiga, pemanfaatan dana yang tidak tepat. Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan. Keempat, pengelolaan dana yang kurang sempurna. Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, penyebaran dan pemanfaatannya belum begitu sempurna. Namun jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik dalam batas-batas tertentu, tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat dicapai. Sayangnya, kehendak yang seperti ini sulit diwujudkan. Penyebaran utamanya ialah karena pengelolaannya belum sempurna, yang berkait tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, tetapi juga ada kaitannya dengan sikap mental para pengelola. Kelima, biaya kesehatan yang akan makin meningkat. Masalah lain yang dihadapi oleh pembiayaan kesehatan ialah makin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan itu sendiri. Upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Yang pertama, biaya investasi. Untuk mencegah biaya investasi yang terlalu besar dan jangka waktu pengembalian yang terlalu singkat, mekanisme pengendalian yang lazim diperlukan adalah menerapkan ketentuan yang dikenal sebagai Certificate of Need serta kewajiban melakukan feasibility study yang bersifat sosial. Yang kedua, biaya kegiatan rutin. Untuk mencegah biaya kegiatan rutin yang terlalu tinggi, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan
dengan pemakaian jasa pelayanan kesehatan, mekanisme pengendalian yang lazim diperlukan adalah menerapkan ketentuan pelayanan kesehatan yang etis dan sesuai standar, yang imbal jasa dokter fee sering termasuk di dalamnya. Ketiga, biaya rencana pengembangan. Untuk mencegah biaya rencana pengembangan yang berlebihan, mekanisme pengendalian yang lazim diperlukan ialah menerapkan ketentuan development plan yang pada dasarnya hanya membenarkan program pengembangan apabila telah direncanakan dan disetujui sebelumnya. 4. Keuntungan. Untuk mencegah tingginya perhitungan target keuntungan yang terutama ditemukan pada sarana kesehatan swasta, tidak ditemukan mekanisme pengendalian khusus, kecuali menerapkan berbagai ketentuan sebagaimana kemukaan di atas. Dengan perkataan lain, apabila semua ketentuan biaya yang telah disebutkan dapat terlaksana, maka secara otomatis perhitungan target keuntungannya lebih yang terlalu tinggi akan dapat dicegah. Nah, setelah teman-teman menonton videonya, udah pada tahu kan apa itu biaya kesehatan? Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.